Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Gracia Tagaol, NIM 12S25001. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktik pemrograman prosedural T01, di mana soalnya yaitu yang pertama, integer overflow detection. Deskripsinya itu membaca dua bilangan primitif integer dan menjumlahkan keduanya. Kemudian jika terjadi integer overflow, cetak overflow. Jika tidak, cetak hasil penjumlahan. Larangannya tidak boleh menggunakan log, long, atau underscore integer 18, tidak boleh casting ke tipe lebih besar, dan tidak boleh library eksternal. Inputnya nanti harus sesuai pada soal, misalnya untuk soal yang pertama, AB, contoh inputnya seperti ini. Kemudian ada soal yang kedua, yaitu float versus double precision thread. Deskripsinya di sini itu membaca dua bilangan desimal, kemudian menjumlahkan bilangan float dan double, hitung hasil selisih absolut hasil, kemudian cetak dengan 6 digit di belakang koma. Inputnya soal 2XY. Contoh inputannya pada soal yaitu seperti ini. Kemudian soal yang ketiga, implicit type conversion. Di sini deskripsinya itu baca satu integer dan satu double, hitung yang pertama integer plus double, yaitu sebagai hasil double. Yang kedua, hasil tersebut disimpan ke integer. Inputnya juga sama seperti tadi, harus sesuai pada soal. Kalau kita input soal 3, 5, 2,9, outputannya itu double-nya 7,9, integernya 7. Soal yang keempat itu logical versus bitwise operator. Deskripsinya di sini baca dua bilangan integer, kemudian hitung hasil A dan B, A dan B. Inputnya harus sesuai pada soal. Begitu juga dengan soal yang kelima, membuat operator precedence dan boolean logic. Di sini deskripsinya untuk membaca tiga bilangan integer A, B, C, kemudian evaluasi ekspresinya nanti A tambah B dikali C, di mana ini lebih besar dari B dan C kurang A. Nanti kita cetak true atau false-nya pada program. Contoh inputannya ada seperti pada soal ini, dan outputannya harus sesuai. Untuk melihat bahwa program ini berjalan, sudah saya buatkan ke flashcard. Yang pertama, di sini ada include stdio.h. Ini tuh untuk sebagai ruangan kita untuk menginput, mendapatkan input dan outputnya. Kemudian include string.h ini untuk fungsi strcmp-nya. Kemudian include limits.h itu merupakan untuk batas maksimum dan minimum tipe data integer. Kemudian yang include math.h itu untuk fungsi matematika, karena nanti akan ada digunakan fungsi matematika. Di sini merupakan badan dari program integer main. Kita buka kurung kurawal. Kita untuk char soal, karena pada soal nomor 1 ini tuh membaca dua bilangan bulat A dan B, kemudian mengecek hasil penjumlahan A tambah B yang akan menyebabkan overflow. Di sini saya buatkan scanf %s, koma soal, if strcmp soal, saya buat soal 1 sama dengan 0, integer A, B, ini variabelnya, kemudian scanf untuk meminta inputan dari user, %d, kemudian %d karena untuk A dan B. Kemudian if ini ada B lebih besar dari 0 dan A lebih besar dari nama variabel integer underscore max dikurang B. Kemudian B lebih kecil dari 0 dan A lebih kecil dari integer min kurang B. Artinya jika B positif dan A melebihi batas maksimum integer. Kemudian jika B negatif dan A lebih kecil dari batas maksimum integer. Jika terjadi overflow, nanti akan menampilkan overflow. Jadi kita buat printf overflow. Kemudian kita print %d tadi tambah B. Nanti kita masukkan bilangannya. Ini tujuan bagian ini agar memahami batas tipe data integer dan mencegah kesalahan perhitungan. Kemudian kita masuk lagi ke soal yang kedua. Untuk program soal kedua langsung saya lanjut. Saya tutup kurung dengan kurung kurawal. Saya buka dengan else if
strcep soal, itu soal 2, supaya nanti ketika inputannya menggunakan program bisa berjalan dengan kita mengetik soal 2. Kemudian sampai dengan 0 kita buka kolom double xd/yd. Kemudian scanf %lf %lf 2 kali untuk xd/yd, kemudian kita masukkan untuk variabel xd/yd. Kemudian double dsum sama dengan xd tambah yd, float fsum sama dengan float xd plus float yd. Kemudian double div sama dengan fabs, buka kurung, dsum dikurang double fsum. Jangan lupa kita buatkan titik komanya supaya program bisa berjalan. Nah, pada bagian ini program membaca 2 bilangan bertipe double. Menghitung yang pertama di sum ini tuh untuk hasil penjumlahan dengan tipe double. Kemudian fsum ini tuh hasil penjumlahan setelah dikonversi ke float. Kemudian menghitung selisih antara hasil double dan float menggunakan fabs di sum dikurang double fsum. Fungsi fabs di sini tuh buka kurung yang ini tuh digunakan untuk mengambil nilai. Terus bagian ini menunjukkan bahwa tipe double memiliki presisi lebih tinggi dibandingkan float. Jadi double ini tuh memiliki presisi dibandingkan tipe yang float, sehingga bisa terjadi perbedaan hasil. Nanti ketika output ditampilkan dengan 6 angka di belakang koma, maka kita buat printf %,6 tandanya 6 di belakang koma, lf, div. Jangan lupa kita buat titik komanya supaya programnya berjalan. Untuk soal nomor 3, saya buka lagi dengan seperti di atas tadi. Untuk petik 2-nya saya ketikkan soal 3 supaya nanti ketika menginput soal yang ketiga harus mengetik juga soal 3. Pada bagian ini, program meminta input 1 integer dan 1 double. Jadi, menjumlahkan keduanya dan menyimpannya dalam double. Di sini, saya buat integer A, kemudian double B. Printf, saya buat untuk tampilannya nanti, soal 3 itu masukkan 1 integer dan 1 double. Kemudian scanf, kita minta inputan pada user, %d, dan %lf, kemudian nama variabelnya. Kemudian double d underscore res sama dengan a plus b, integer i underscore res sama dengan integer d underscore res titik koma. Kemudian untuk hasil akhirnya kita printf hasil, kemudian new line, kemudian kita printf lagi double itu satu belakang koma %,1 f new line, kemudian printf integer %d new line. Nanti dia akan menampilkan sesuai pada soal. Untuk soal yang keempat saya buat kodenya, yaitu soal 4 sama seperti yang tadi. Pada bagian ini program membaca 2 bilangan bulat, terus menampilkan hasil A dan 2B untuk logical AND. Kemudian perbedaannya dan 2 ini tuh kalau dia memakai seperti ini itu menghasilkan 1 yang artinya true jika kedua nilai tidak 0. Kemudian yang untuk dan 1 ini itu melakukan operasi AND pada setiap bit bilangan. Jadi bagian ini tuh bertujuan untuk memahami perbedaan operator logika dalam operator bitwise-nya dalam bahasa C. Kemudian untuk soal nomor 4 ini kita printf hasil new line-nya, kemudian printf logical yang tadi kalau dia itu true kita buat dan-nya 2 untuk %d, kemudian new line bitwise d, kemudian new line-nya lagi, dan kemudian menghasilkan output soal. Kemudian untuk soal yang kelima sama seperti soal yang sebelumnya saya buatkan supaya dia bisa di-run dan meminta inputan dari user, itu harus menuliskan soal 5. Di sini kita buka kurung lagi integer variabelnya a, b, c. Kita printf yaitu soal 5 untuk meminta dari user nanti masukkan 3 bilangan bulat a, b, c. Kemudian scanf kita minta inputan dari user
Untuk ABC persen D 3 kali untuk setiap variabelnya, contohnya A, B, dan C. Kemudian kita buat rumusnya. Kita buat rumusnya if A tambah B kali C lebih besar dari B, kemudian untuk dan 2 C kurang A. Di sini B kali C itu dikerjakan terlebih dahulu karena prioritas operator, kemudian dijumlahkan dengan A, terus dicek apakah hasilnya lebih besar dari B. Kemudian C kurang A akan bernilai true jika hasilnya tidak nol. Untuk melihat program ini dapat berjalan, langsung saja saya buatkan ke terminal. Untuk soal yang pertama, di sini diminta inputannya itu soal 1. Nah, dia akan menghasilkan output overflow. Nah, jadi nomor 1 untuk kode ini tuh sudah sesuai. Kita lanjut dengan soal 2. Kita ketikkan GCC soal yang kedua, GCC C dot exe soal 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7,89 0,11. Dia akan menghasilkan sesuai dengan outputan, yaitu 0,015625. Kita coba untuk soal nomor 3. Terus soal nomor 3, supaya dia bisa berjalan, kita tuliskan lagi soal 3. Yang diminta di soal ini yaitu 5 spasi 2,9. Di sini dapat 7,9 sesuai dengan soal, kemudian integer 7 sesuai dengan soal. Untuk soal nomor 4, kita ulang lagi, dibuat GCC E A C terminal. Untuk soal nomor 4, kita lihat GCC dot a dot exe soal 4 dua bilangan bulat, yaitu 2, 4. Hasilnya yaitu logicalnya 1, berarti dia itu bernilai true, kemudian bitwise-nya 0. Oke, untuk soal yang kelima, untuk mencetak true or false, kita ulangi GCC nama file .a.exe, kemudian kita ketikkan soal 5, masukkan 3 bilangan bulat
ABC. Karena tadi variabelnya ABC, kita buat untuk selesai soal 1, 2, dan 3. Yang pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga 3, hasilnya true, menghasilkan output true. Jadi karena semuanya tadi sudah sesuai dengan yang diminta pada case soal atau yang diminta di modul soal, maka kode yang saya buat untuk praktikum kali ini bisa berjalan dan sudah benar. Baik, cukup sekian penjelasan yang bisa saya buat. Jika ada kesalahan kata, saya meminta maaf. Terima kasih.